Kalau kita berpikirnya rokok itu rasa janda, yo enak. Semua itu ya janda. Terus wik sampai lemas. Nah, gitu lah. Kalau mau menghina, hinalah sehebat mungkin biar kalian puas hatinya. Direkam tadi. HP ini saya taruh kan, udah tak beli. Namanya orang tani kan, tak taruh lah. Untuk apalah HP ini kan gitu. Malam itu saya merenung mikir untuk apa aku beli HP. Jadi sambil lagi HP itu saya pelajari. Terus saya ada pikiran kayak gini, kenapa orang itu bisa punya pendapatan di HP, kenapa aku enggak? Itu satu yang bikin saya bertanya-tanya itu. Terus kedua, kenapa kok itu orang-orang yang di TV kayak Sule, kayak Sule Po Alpa, Ferdian, itu kan kerjaannya cuma bercanda terus. Kerjaannya ngakak tapi dapat duit coba. Wajar kan kalau kita pengen ya kayak mereka cuma bercandaan dapat duit. Nah itu sempat saya terpikir seperti itu, makanya iseng saya tak pelajari lah HP ini. YouTube itu seperti apa, bagaimana orang kok bisa dapat hasil dari YouTube. 3 bulan saya mempelajari dari cara nge-YouTube, tampilannya bagaimana. YouTube ternyata dimenangkan oleh metadata. Metadata itu apa? Judul, tampilan, dan kata kunci. 3 ini kalau kita menguasai mudah-mudahan. Nah itu saya pelajari benar kan. Terus setelah dari situ ditambah lagi kreativitas kita. Tampillah yang beda. Kalau kita tampil dengan yang meniru, dengan hal yang sama yang sudah ada, orang itu nggak akan tertarik. Tetapi kalau kita tampil beda dengan yang lainnya, disitulah orang suka. Ini kok aneh, ini kok unik. Nah, juallah diri kita dengan kapasitas kita, dengan yang kita punya. Tetapi jangan sama dengan yang lain. Kalau sama mereka udah nggak heran. Waktu itu sempat aku buat konten hipnotis rokok ya, hipnotis rokok itu. Terus penonton itu ada yang bilang kalau mah kayak gini mah udah nggak heran, udah pernah nonton katanya. Udah terbiasa jadi udah bosan. Nah dari situlah terpancing saya pengen kreatif lagi. Apa sih yang mereka suka, apa yang mereka senangi. Iseng lah ketemu anak pulang sekolah, hipnotis week sampai lemas. Ketika hipnotis week tadi, orang kan pikirannya week itu kan yang negatif. Di sana saya buat konten week-nya itu cuma ngomong week loh. Nah, yang penting judulnya hipnotis week. Setelah ditonton, week-nya ya ada gitu loh. Kata-kata week-nya ada. Kata-kata week itu memang ada, nggak hoax gitu. Nah, dari situ mulai dikenal orang tampil di jalan. Dan yang terbaru lagi, akhirnya saya buat hipnotis tempe itu. Nah, tempe kayak selama ini kan nggak ada bikin konten hipnotis tempe kan. Iseng saya diajaklah sama si tante anak Gameboy itu kan. Nah, dari situ saya berangkat mau nemui tante anak itu, nekat saya. Tampilan udah rapi ya, bagi orang kampung udah rapi lah itu. Kalau untuk orang kota mungkin itu masih sederhana ya. Tetapi karena kita di kampung ya udah rapi. Mampir ke warung saya beli tempe. Ditanyalah sama warung, mas udah rapi kok beli tempe kok cuman 1. Nah itu logikanya kemana kan gitu. Nggak apa-apa mbak, ini mau untuk dagangan kata saya. Kita kan jualan konten kan. Ketemulah sama dia. Makanya anak Gameboy itu lihat saya ngambil dari kantong itu tak tunjukin tempe, yo kaget beneran dia. Enggak rekayasa, enggak, bener-bener dia kaget. Makanya dia heran waktu diklarifikasi video dia kan, dia kaget. Orang biasanya keluarin dari kantong itu duit atau HP atau dompet atau rokok kan gitu. Ini yang keluar tempe kan aneh gitu. Tante Ana akhirnya dikenal lah sama fans saya. Akhirnya fans saya banyak yang subscribe ke channel ini. Karena udah pernah collab. Karena kalau melihat dari masa lalu kita berjuang ya, kita nggak pernah tahu rezeki kita itu bagaimana, itu kita nggak ada yang tahu.
Bahkan katanya orang sakti-sakti itu kamu tuh nanti begini-begini, belum tentu. Jadi nggak usah percaya sama mereka, yakinlah dengan diri kita sendiri, semangat. Kalau orang lain bisa, kita pasti bisa gitu. Itu aja sudah. Bedanya orang lain menggunakan fasilitas yang hebat, sementara kita fasilitasnya dengan sederhana, berusaha bertanding dengan yang hebat. Ya wajar kalau kita tertatih-tatih. Nah di situ kita nggak usah sedih, nggak usah berkecil hati, nggak usah. Yang penting fokus, yakin. Oh yakin pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Pasti bisa. Orang cuma gitu-gitu aja loh. Tapi khusus sampean ininya ya, hipnotis itu judulnya. Ya, Jadi konten saya memang tetap khusus. Karena konsistennya itu di hipnotis itu. fans saya ini paling seneng dengan hipnotis, disodorin yang lain nggak seberapa tertarik. Ya mau nonton tapi paling 1-2 orang. Berapa persennya yang mau nonton. Itu pun banyak yang bilang ini settingan, ini kayak gini kayak gitu katanya, settingan. Ya terserah mau bilang settingan mau ya monggo kerso, hak Anda gitu. Sekarang saya ngebuktiin ke mereka ini bukan settingan, untung saya apa. Terus seandainya saya nggak bisa ngebuktikan ke mereka ini settingan atau bukan, rugi saya juga apa gitu loh. Jadi ya udah enjoy aja, jalannya aja. Haters itu jangankan di YouTube, di dunia nyata kita ada kok orang benci sama kita. Iya, orang nggak suka sama kita itu banyak. Nggak cuma di YouTube, nggak cuma di internet, di lingkungan aja ada. Sebaik apapun kita, pasti dia tetap benci karena dia nggak suka. Tetapi dengan adanya mereka, kita jadi semangat. Kita tahu di mana kelemahan kita, dialah yang ngoreksi. Ih, ternyata si A itu gini. Lama-lama kita kan denger dong. Nah, setelah kita denger, oh ternyata aku punya kelemahan di sini. Bangkit, benahi. Besok lagi dicari lagi sama dia jelekannya. Kita dengar lagi, benahi lagi, lama-lama sempurna. Ketika orang nggak bisa menghina lagi, orang nggak bisa menjelekkan kita lagi, pasti rezekimu luar biasa. Itu udah pasti. Mau bilang malesan, orangnya kreatif. Mau bilang penjudi, perasaan nggak pernah judi. Bilang pemabuk, kayaknya nggak pernah. Dibilang pemalas, oh dia lu kerjanya kreatif banget, bahkan jadi gimana coba mereka mau menghina kita bingung toh. Nah kalau orang sampai mau menghina kita itu udah susah, berarti rezekimu luar biasa, itu pasti. Tetapi untuk menjadi baik tadi butuh tantangan yang luar biasa, ujiannya nggak gampang, tergantung kita gimana cara menyikapinya. Sederhana kok, itu cuma pola pikir aja. Kalau kita berpikirnya rokok itu rasa janda, yo enak. Yo janda. Nah kunci utama video kita dalam 2 hari itu sanggup mengumpulkan durasi 3 menit. Dalam 2 hari loh. 2 hari pertama kita ngupload video ya. Di 2 hari pertama itu YouTube menilai rata-rata penonton berapa durasinya. Kalau sanggup ngumpulin 3 menit dan 30% dari penonton tadi 3 menit nontonnya, pasti dapat rekomendasi. Tetapi kalau di bawah sana ya kita ya agak kita agak lemes, paling ngandalin dari kata kunci pencarian tadi. Direkam tadi. Udah direkam. Oke sahabat YouTube, tetap semangat. Yang mau jadi YouTuber semangat lah. Kalau yang mau gembos aja nggak apa-apa. Jadi penonton yang bijak. Kalau mau menghina, hinalah sehebat mungkin biar kalian puas hatinya. Tetapi kalau kalian mau bangkit menjadi YouTuber, bangkitlah. Jangan pernah kita berharap untuk mendapat penghasilan yang besar dari YouTube. Tetapi berharaplah kamu bahagia dari YouTube, maka kamu akan mencintai pekerjaan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.